Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita. Alah. Astagfirullahaladzim. Itu digebros-gebros pakai daun. Saya menantang tim Anies dan tim Ganjar. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Ya? Terus kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak mendapatkan suara di setiap daerah? Kamu tuh nggak mikir, Jar. Ya, yang menghancurkan suara kamu adalah ucapan kamu sendiri. Di saat debat kelima yang harusnya sudah saling bermaaf-maafan, tapi kamu masih memojokkan Pak Prabowo. Kamu nggak mikir, Jar. Kamu tuh nggak ada bedanya sama Anies, ya. Kalau negara ini dipimpin sama kamu atau sama Anies, hancur. Yang satu jualan agama, yang satu jualan moral. Sekarang gini aja deh, ya. Saya menantang tim Anies dan tim Ganjar untuk survei daerah ke daerah, membuktikan di situ bahwa benar apa tidaknya kalian itu kalah atau menang. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, ya, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Harta yang kalian punya kasihkan kepada negara. Gimana? Heran gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah bazar, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ada video menarik ya, menarik lagi. Kali ini ada seseorang begitu, tetapi tidak jelas dia ini pendukung paslon berapa. Tapi yang jelas dia ngamuk-ngamuk dan menantang tim paslon 01 dan 03 untuk membuktikan jika memang kedua paslon tersebut menang di lebih dari 10 TPS saja ya. Jadi jika paslon 01 dan 03 itu menang di lebih dari 10 TPS saja, nah netizen ini siap ya, bersedia keluar dari NKRI. Wah, gawat ini ya teman-teman ya. Tetapi jika sebaliknya katanya, jika tim 01 dan 03 tidak mampu membuktikan kemenangannya di lebih dari 10 TPS ya, maka tim paslon 01 dan 03 lah yang harus keluar dari Indonesia. Waduh, ada saja. Ayah wae. Ya, ini adalah tantangan yang keras menurut saya teman-teman. Mungkin netizen ini kesal dengan perilaku tim paslon 01 dan 03 yang hingga kini masih menganggap bahwa telah terjadi kecurangan pada pemilihan umum kemarin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa Cita? Apa Cita? Coba Cita. Alah. Astagfirullahaladzim. Itu digebros-gebros pakai daun kelor kayaknya. Ya saya baca teman-teman ya. Terpantau Abah lagi antri ruqyah di Samsudin. Oke, ini belum masih mukadimah ya. Oke, kita lanjutkan ke video tantangan netizen teman-teman. Ini dia. Saya menantang tim Anies dan tim Ganjar. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Ya? Terus kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak mendapatkan suara di setiap daerah? Kamu tuh nggak mikir, Jar. Ya, yang menghancurkan suara kamu adalah ucapan kamu sendiri. Di saat debat kelima yang harusnya sudah saling bermaaf-maafan, tapi kamu masih memojokkan Pak Prabowo. Kamu nggak mikir, Jar. Kamu tuh nggak ada bedanya sama Anies, ya. Kalau negara ini dipimpin sama kamu atau sama Anies, hancur. Yang satu jualan agama, yang satu jualan moral. Sekarang gini aja deh, ya. Saya menantang tim Anies dan tim Ganjar untuk survei daerah ke daerah, membuktikan di situ bahwa benar apa tidaknya kalian itu kalah atau menang. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS, ya, saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang, kalian yang pergi dari Indonesia. Harta yang kalian punya kasihkan kepada negara. Gimana? Heran gua.
Iya, ini ngamuk-ngamuk bener-bener marah teman-teman ya. Dari raut mukanya dan nada bicaranya terlihat benar-benar marah. Oke, lanjut. Kalau yang namanya kalah, itu ya kalah. Mau di model apapun, mau gaya apapun, namanya kalah, ya kalah. Setuju. Namanya kalah itu udah takdir, kehendak Sang Pencipta. Ditakdirkan untuk kalah. Ya namanya yang menang, ya menang. Menang itu ya menang. Itu juga udah takdir, udah kehendak Sang Kuasa untuk menang. Kalah kok ngeyel. Setuju Pak, setuju. Oke, kalah ya kalah, menang ya menang. Lanjut. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Ini Makom, nenek moyang kami, serunting sakti atau sepahit lidah. Woi, Jika benar sepahit lidah. Bapak Prabowo Gibran menang Namanya Pilpres keren. tahun ini, semoga capres yang tidak menerima kemenangan itu dikutuk Allah Subhanahu wa taala penjara yang sangat lama. Amin. Hati-hati, mudah-mudahan ya. Wah, kalau mustajab ini repot ini. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kasihan teman-teman ya. Pendemo satu ini. Udah nggak puasa. Aduh, cuma dapat lontong. Aduh, miris sekali. Ya mau seharian cuma dapat makan lontong aja. Mending di rumah Bu, urus suami sama anak. Jangan sok-sok demo Bu, percuma. Gak bakalan dapat apa-apa. Apa sih coba sih? Ini adalah kelakuan para ibu-ibu yang sedang demo teman-teman ya. Mukanya puasa. Lanjut. Astagfirullah. Ampun dah. Saya baca dulu teman-teman ya, tulisan di badan videonya. Setelah Egy Sugiana ngamuk, bukan Sujana, tapi Sugiana ngamuk tadi bayar. Sekarang pengacara 01 ancam tinggalkan sidang karena sampai saat ini belum dibayar. Bahkan untuk makan dan minum menggunakan uang pribadi. Katanya ikhlas. Ayo iuran anak-anak Abah biar bisa ke surga. Lanjut. Hello Kong Bohar. Kong Bohar. Siapa yang takut sama orang kayak gitu? Kong Bohar yang ngomongnya aja nggak jelas. Coba Kong Bohar, seandainya dia jadi presiden, mau dibawa kemana Indonesia? Kong Bohar 40 kota sekelas DKI, BBM gratis, lapangan bola setiap daerah sekelas FIFA. Itu duit mulu Kong Bohar. Kong Bohar, Kong Bohar. Anis itu tau nggak? Wan Ngipul. Ikan buntel. Ikan buntel. Di Mekah aja dia berani bohong. Yang notabene-nya dia umroh pakai dana pribadi. Bilangnya apa? Undangan dari Raja Arab, ya enggak? Ya, begitulah teman-teman ya. Lanjut. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Air mineral. Yang positivity ini kemudian aku setit adalah orang-orang dari Ganjaris atau pendukungnya 03. Dulu mereka seakan-akan membenci Pak Rocky Gerung karena pernah mengatakan bajingan. Kemudian mendemo, menyamperin, bahkan ada yang menampar dia. Ya, betul. Dan anehnya, masih ingat saya itu. Seakan-akan orang-orang dari Ganjaris atau 03 oknum lah ya, seakan-akan sekarang itu memuja Pak Rocky Gerung. Ada apakah dengan orang-orang yang dari 03 ini?
Apakah mereka terjadi sesuatu? Dulu membenci, sekarang memuja. Salam waras ya, semoga tetap waras ya selalu dan Oke, hanya Tuhan yang tahu Mbak ya, karena Tuhanlah yang maha membolak-balikkan hati manusia ya. Ya mughalibal qulub. Lanjut. Ya, panjang sekali backsoundnya teman-teman ya. Nunggu sampai agak ngantuk. Saya bacakan dulu caption di bagian videonya. Selamat tinggal Kadrun, berjuanglah sampai gila. OTW Istana Negara. Dadah anak abah. Oke, lanjut. Bangun tidur tuh gue ngelihat ada satu postingan orang. Di postingan ini itu lagi ngebahas Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ada komennya gini. Jadi tuh Pak Prabowo yang ngebagi-bagiin bantuan untuk disumbar. Ada komennya gini. Menurut gue tuh kayak nggak pantas banget lu komen kayak gini. Nggak apa-apa bagi-bagi bantuan. Yang penting uangnya bukan dari uang nanam singkong numbuhnya jagung. Tentang food estate lah ya gitu. Dia menyindir food estate. Itu tuh postingannya sangat-sangat positif banget gitu. Karena itu ngebahas Pak Prabowo yang ngebagiin bantuan gitu ya. Pasti pakai uang dia sendiri lah. Karena kan beliau ini kan sudah banyak banget membantu gitu. Kita udah nggak asing lagi lah dengan Pak Prabowo ini. Bisa-bisanya dia komen kayak gitu. Kayak dalam hati gue pas ngebaca komen itu ya, itu yang korupsi food estate aja itu dari partai Nasdem, partai orang yang lu unggul-unggulin gitu. Yang korupsi siapa, yang lu kata-katain terus tuh siapa. Itu postingan baik banget, postingan yang kayak membantu gitu, yang benar-benar positif gitu loh. Bisa-bisanya lu julutin karena lu nggak suka sama Pak Prabowo. Kayak kenapa? Hati lu tuh kenapa gitu? Postingan yang sangat baik, terus lu giring lagi ke arah yang negatif gitu, seolah-olah kayak misalkan food estate ini gagal, itu tuh gara-gara Pak Prabowo. Padahal food estate ini tuh masih kelihatan hasilnya karena jangkanya panjang gitu loh. Bisa nggak sih sebenci-bencinya lo sama orang ketika ada postingan yang baik, postingan yang positif gitu ya udah lo komen dengan hal yang positif. Kalaupun misalnya lo nggak suka, lo skip aja gitu. Maksudnya nggak perlu lo meninggalkan jejak yang jelek, komen-komenan yang seolah-olah kayak lo udah ngasih belum, lo tuh udah ngasih apa ke orang lain, lo tuh udah bantu apa ke orang lain, apa yang udah lo lakuin. Kalau lo sendiri tidak melakukan apa-apa, mending lo diem aja. Kalau kita belum bisa ngebantu orang lain, please banget ya, ada postingan yang positif, postingan yang bener-bener baik, orang yang bantu orang lain yang lagi susah, nggak usah lu julitin ya. Kalau nggak suka lu tinggal skip aja itu videonya Pak Prabowo yang berbau hal-hal positif. Kalau hati lu panas ngelihat Pak Prabowo ngebantu orang, banyak-banyak istighfar loh. Ya teman-teman ya, apapun yang kita lakukan ya, sebaik apapun belum tentu itu baik di mata orang lain gitu ya. Apalagi jika berbeda pandangan. Kalau sudah dibenci gitu, apapun yang kita lakukan ya salah aja ya. Ya intinya seperti itulah. Ya itu tadi teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video.
Pertama-tama tadi tentang netizen yang ngamuk-ngamuk tapi tidak jelas dia ini pendukung paslon berapa. Yang jelas dia ngamuk-ngamuk dan menantang tim paslon 01 dan 03 untuk membuktikan jika memang kedua paslon tersebut menang di lebih dari 10 TPS. Nah, jika bisa membuktikan, dia siap keluar dari NKRI ya, siap diusir gitu. Tetapi jika sebaliknya, yakni tim paslon 01 dan 03 tidak bisa membuktikan mereka menang di lebih dari 10 TPS, maka yang harus keluar adalah mereka ya. Kemudian hartanya disita dan untuk negara tadi seperti itu. Nah, netizen ini sangat kesal ya teman-teman ya dengan perilaku tim paslon 01 dan 03 yang hingga kini masih menganggap telah terjadi kecurangan pada pemilihan umum kemarin dan menganggap suara Prabowo Gibran itu kosong atau nol di semua TPS di semua provinsi. Ya, seperti itulah. Kemudian dilanjutkan dengan komentar Pak Sadino tadi yang mengatakan bahwa kalau kalah ya kalah. Kalau kalah ya sudah kalah. Intinya begitu. Kalau menang ya menang. Tidak mungkin kalah menjadi menang, menang menjadi kalah. Ini semua sudah takdir ya. Ya memang benar ya teman-teman ya. Kalau menang ya tidak mungkin menjadi kalah, dan kalau kalah ya tidak mungkin menjadi menang. Bagaimanapun gayanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya aku nemu video, ada yang tahu nggak maksudnya raut wajahnya Pak Ganjar? Nah, kalau menurut saya, namanya orang boleh-boleh saja berpendapat. Itu Ganjar itu untuk menutupi saking malunya dan kalah dengan Pak Prabowo itu seolah-olah iki loh, aku akrab be Pak Prabowo, Pak Prabowo, walaupun kemarin aku debat-debat itu menutupi kekurangan dan kemaluannya saking malunya itu untuk menutupi kekurangannya itu Pak Ganjar. Ya teman-teman ya, silakan bagi kalian yang paham maksud ekspresi Pak Ganjar saat bersalaman dengan Pak Prabowo ya, itu bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar bagi yang tahu. Kalau saya tidak ngerti ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi ini sebetulnya video sudah agak cukup lama ya. Kalau tidak salah malah video sebelum pemilu. Seingat saya seperti itu, tapi saya lupa ya, karena itu video sudah cukup lama. Oke, lanjut. Halo, selamat pagi teman-teman, selamat bersantap sahur, semangat puasanya, tinggalan beberapa hari lagi. Yuk kita sahur buat besok kita berpuasa, semoga puasa kita di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, saya mau bacain itu komen yang di atas. Ya silakan Pak. Apa dia bilang? Wak. Ngerendahin Anies yang seorang mantan rektor termuda. Tambah lucu aja nih. Dikira ilmu bikin bakso di atas segala ilmu. Terima kasih. Anda sudah merendahkan seorang profesi tukang bakso. Insya Allah keluarga Anda doyan bakso. Insya Allah. Insya Allah doyan bakso. Insya Allah Anda makan bakso. Setelah makan bakso, titik-titik. Hei Pak Tua, Pak Tua, denger nih omongan saya. Maaf baru saya balas karena kerjaan saya baru selesai. Biasanya saya jam 3, setengah 3 baru selesai. Ini saya kebut. Tadi waktu ngebales, HP saya ngedrop, tambah-tambah banyak yang beli bakso. Sekarang saya balas. Oh benar-benar Ya, penjual bakso ternyata. memang saya akuin Anies rektor. Tapi asal Anda tahu, ingat pencalonan presiden Bapak Jokowi yang pertama. Ingat nggak? Yang pertama
yang Pak Jokowi bersanding sama Pak JK, Pak Prabowo sama Pak Hatta Rajasa. Ingat kan? Siapa tim suksesnya? Anies. Iya nggak? Anies kan? Tim suksesnya Anies. Sekelas rektor. Hah? Kalau Pak Jokowi jasanya palsu, masa dia mau jadi tim suksesnya Pak Jokowi? Satu. Ya, satu nih yang Anda perlu ingat. Kedua, Anda bilang Pak Anies rektor. Yang namanya rektor orang cerdas, orang pinter. Kenapa Anies jadi menterinya cuma seumur jagung dipecat? Dua, kata lu orang pinter rektor ya. Iya. Tiga, tiganya nih, Anies seorang rektor, pinter, cerdas. Ya, pernah nggak denger nggak Viti begini? Alat transportasi kaki. Bener nggak kaki? Sekarang mau lebaran nih, pulang kampung. Nah, Pak tua, kalau kampung lu jauh, mau nggak lu jalan kaki? Anak SD juga tahu. Alat transportasi itu pertama motor, kedua mobil, ketiga pesawat laut, kapal laut, keempat terbang, kelima kereta. Anak kecil juga tahu alat transportasi itu bukannya kaki. Yang kelima, perlu Anda ingat, seorang rektor, orang cerdas, orang pintar, agamis dan lain sebagainya, percaya yang namanya jimat dari sorga, dompet dari sorga. Dompet Abah Aos ya. Hah? Orang kelas rektor percaya sama yang begituan. Gua yang pedagang aja nggak pakai apa-apa, lillahi ta'ala, rezeki dari Allah. Masa seorang rektor percaya sama dompet dari sorga, sama jimat dari sorga? Yang keenam, yang keenam, gue ketawa dah. Dia pergi umroh, katanya undangan dari Raja Salman, pemerintah Saudi Arabia. Iya. Katanya apa? Bohong. Hoak. Pakai dana pribadi. Di Mekah aja dia berani bohong. Yang ketujuh, dia berjanji akan mendatangkan klub bola Real Madrid. Apalagi tuh? Juventus. Real Madrid. Apalagi tuh? Kalau nggak salah ada dua. Di mana janji Anies? Di mana rasa pinternya Anies? Pak tua. Gitu aja Pak tua ya. Gue emang tukang bakso, silahkan lu rendahin gue tukang bakso, tapi serendah-rendahnya gue nggak kayak Anies, rektor tapi kemampuannya di bawah tukang bakso. Oke, gitu aja ya Pak tua ya, Pak tua. Siap. Saya jawab, kerjaan saya juga sudah selesai, saya mau istirahat. Oke. Selamat bersantap sahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan besok. Oke, Pak Tua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video yang dibuat pada saat sahur ya teman-teman ya, oleh seorang pedagang bakso ternyata, yang sering diambil oleh channel ini. Ternyata seorang tukang bakso ya, baru tahu saya. Saya pikir tadi dia sedang menyindir Pak Anies gitu ya, Abah yang kadang itu pada saat sahur dia live TikTok. Saya pikir menyindir, ternyata memang dia ya baru habis jualan ya, menjelang sahur. Ya, lanjut. Oh, ternyata sudah selesai videonya. Ya teman-teman, sudah kita lihat bersama videonya, yakni seorang yang tidak jelas ya, dia ini mendukung paslon berapa. Yang jelas dia ngamuk-ngamuk dan menantang tim paslon 01 dan paslon 03 untuk membuktikan bahwa jika memang kedua paslon tersebut menang di lebih dari 10 TPS, dia siap keluar atau diusir dari NKRI. Tetapi jika sebaliknya, yakni tim paslon 01 dan 03 tidak mampu membuktikan mereka menang di lebih dari 10 TPS, maka yang harus keluar dari NKRI adalah mereka dan hartanya diberikan kepada negara ya. Tantangan netizen ini menurut saya sangat keras. Mungkin netizen ini sudah sangat kesal ya dengan perilaku tim paslon 01 dan 03 yang hingga kini masih menganggap telah terjadi kecurangan pada pemilihan umum kemarin ya.
kecurangannya bersumber dari bansos ya, dan menganggap suara Prabowo Gibran sebetulnya nol di semua TPS di semua provinsi karena dianggap cacat etik kata begitu ya kemarin itu ya istilahnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.